Diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat tangan, kita satukan hati di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan yang menciptakan alam dan semesta. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh sama-sama duduk diam, merendahkan diri untuk sama-sama bersekutu di dalam kasih setia yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati dan urapi semua daripada kami yang melayani dan semua kami yang mengikuti dalam ibadah online ini. Kami percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, melindungi, menaungi, dan memberkati kami semua. Karenanya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya atas pimpinan penyertaan daripada tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa, kita bersuka cita kita bisa hadir pada pagi hari ini untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, yang hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Kasih-Nya yang sanggup mengubahkan, menopang, menguatkan, dan memberi sukacita pada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik bagi kita, bagi Tuhan. Hati kita menyiapkan pujian dan pengagungan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Dalam perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku.
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Sebab ada Tuhan yang hidup, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, kami bawa hati kami menyembahmu Tuhan. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru,
serahkan padamu. Kami berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami sembah Engkau Tuhan, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kami ada bersama dengan Engkau. Engkau selalu berjalan bersama kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Dalam keadaan berat Engkau selalu beserta kami. Dalam keadaan susah Engkau ada Tuhan untuk menghibur kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau Tuhan. Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Haleluya. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami, segala perkaraku ku serahkan padamu. Oh, kami bersyukur Engkau Allah kami dan sahabat kami. Engkau ada selalu beserta dengan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu yang luar biasa. Kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Allah kita Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama bersuka, kita datang ke hadirat-Nya. Kita datang ke hadirat-Nya. Masuk dalam tempat kudus-Nya. Oh, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Oh 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 oh, bertata dalam pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya berserah. Mari kita bersorak. Oh 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 oh, Allah kita dahsyat, Dia dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Oh oh, Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Oh oh oh, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Yes, Tuhan Allah hadir di sini. Mari kita pujikan sama-sama. Oh, Tuhan Allah hadir di sini. Oh oh, bertata atas pujian kami. Allah bangkit dan semua musuhnya bersorak. Mari kita bersorak. Allah kita dahsyat. Allah kita apa? Hey, lah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh
kita dahsyat. Yeay, Allah kita dahsyat. Kuasanya sungguh dahsyat. Amin. Kuasanya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, luar biasa. Kita bangga kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama Tuhan kita sanggup melalui setiap badai percobaan hidup. Kita akan terbang bagai Raja Wali mengatasi segala percobaan hidup. Hanya Kau-Nya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia,
tiada yang mustahil bagi Dia. Yes, kami percaya Tuhan, saat firman-Mu ada di dalam kami mempunyai iman, kami sanggup melewati setiap badai dalam kehidupan kami. Tuhan, bagai Raja Wali, kami akan terbang tinggi mengatasi segala badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mau beri pengurapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kau sampaikan setiap isi hati-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang mendengar Tuhan. Supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat melakukannya. Kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu dan hidup kami dapat berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Meskipun sampai sekarang kita masih ibadah melalui online, tapi biarlah kita tetap bersemangat, bersukacita, bahkan kita boleh tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Dan saya mengangkat sebuah judul dalam perenungan pada pagi hari ini adalah kesulitan menghimpit. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca perikop ini. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya,' jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau berbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengalami beberapa bulan masa pandemi virus corona ini ya Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa semua yang kita lihat bahwa banyak orang yang sangat kesulitan. Bukan hanya kesehatan yang terdampak, tapi juga ekonomi salah satunya yang terdampak. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, kalau dulu ojek itu membawa penumpang, sekarang di masa pandemi tidak boleh, hanya membawa belanjaan atau barang. Nah, ada satu kisah yang cukup menarik ya, yang sempat viral. Jadi kisah ojol Purwokerto ya di tengah pandemi.
Ini ada satu rekaman CCTV-nya. Jadi ojol Purwokerto ini sedang membawa belanjaan customer-nya, ya. Dan ketika dia mengantarkannya ke rumah customer tersebut, customer tersebut memberikan sejumlah uang. Nah, setelah pergi, kemudian dia menghitung. Ternyata uangnya kelebihan, Bapak Ibu Saudara. Nah, belanjaannya sebetulnya hanya 460 dan ongkosnya 10.000. Tapi yang diberikan kepada ojol ini bukan 470 ya, tapi 570. Jadi ada kelebihan 100.000. Nah, kemudian singkat cerita, ojek online ini kembali ke rumah customer tadi dan mengembalikan uang 100.000 yang kelebihan tadi. Nah, kemudian customer ini mungkin penasaran ya dan bertanya, kenapa engkau mengembalikan uang itu? Dan jawab ojol ini adalah, itu bukan hak saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang semakin sulit dan menghimpit ini, tidak banyak orang yang mempunyai sebuah kejujuran dan tetap memegang kejujuran itu dalam situasi yang sulit. Tapi kisah ojol Purwokerto ini satu kisah yang sungguh menjadi contoh yang baik ya, bahwa di tengah kesulitan yang ada dia tetap jujur gitu ya. Sekalipun mungkin dia butuh uang 100.000, itu juga lumayan gitu ya buat makan 2-3 hari mungkin. Tapi ojol ini tidak melakukannya, tapi dia tetap mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu kisah di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian tentang Abraham ya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu ya, ketika kita mengalami sebuah kesulitan atau keadaan yang mendesak, menghimpit, apa yang biasa kita lakukan atau respon apa yang biasa kita keluarkan ketika kita terdesak? Dari beberapa respon ini, kita cenderung yang mana? Ya, ada orang yang ketika terdesak dia nekat. Ada juga orang yang ketika terdesak dia putus asa. Ada juga yang pasrah. Ada juga yang mungkin berdoa, memohon kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Tapi ada juga yang menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisi atau keadaan. Dan juga ada yang tidak mau berpikir panjang, dia cari jalan pintas. Ya. Ada juga yang cari jalan pintasnya ini betul-betul tidak memperdulikan orang lain. Ada juga yang cari aman. Ya, kalau kita mendengar berita akhir-akhir ini, banyak orang nekat, banyak orang cari jalan pintas. Ya, maka timbullah banyak kejahatan di sana sini. Itu ya. Nah, dari apa yang kita lakukan ketika kita terdesak, mari kita bersama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan ini. Kalau kita tahu bahwa Bapak Abraham itu adalah Bapak orang beriman. Tapi Bapak Ibu Saudara memang dalam perjalanannya, meskipun Bapak Abraham ini adalah Bapak orang beriman, tapi dalam perjalanan imannya pun dia juga mengalami yang namanya jatuh bangun, gitu ya. Ya. Mari kita lihat apa sih yang sedang dialami Bapak Abraham ini, kesulitan apa yang sedang dialami oleh Abraham ini ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kelahiran Abraham ini adalah di negeri Ur-Kasdim ya. Jadi ketika di negeri di mana dia dibesarkan, dilahirkan, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ya ke tanah yang akan ditunjukkan Tuhan kepada dia, ya, yakni tanah Kanaan. Jadi sebetulnya Bapak Abraham ini menaati apa yang Tuhan mau, bahwa dia harus meninggalkan
kota kelahirannya, meninggalkan keluar orang tuanya gitu ya, pergi ke negeri Kanaan. Nah, di Kanaan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat petanya juga ya, dari Ur Kasdim, dia menempuh perjalanan ke Haran, terus baru ke Kanaan. Ya memang sangat jauh ya, sekitar 1650 km, jadi bukan jarak yang dekat. Dan bukan ditempuh seperti sekarang naik pesawat gitu ya, zaman dulu tidak ada. Nah, ketika tiba di Kanaan, sebetulnya di Kanaan ini bukan pertama kalinya ada kelaparan gitu ya. Jadi Kanaan ini sebetulnya negerinya itu cukup subur ya, tapi ada kala-kala tertentu mengalami kelaparan. Nah, kalau di negeri-negeri ini kalau sedang kelaparan, orang lari ke Mesir itu adalah suatu hal yang sangat biasa gitu ya. Kenapa? Kok orang kalau kelaparan larinya ke negeri sebelah, ke Mesir? Bapak Ibu Saudara, orang-orang di negeri-negeri ini lari ke Mesir karena di Mesir itu ya ada Sungai Nil. Jadi karena Sungai Nil ini airnya itu tidak pernah kering gitu ya. Itulah yang membuat Mesir ini negeri yang tidak pernah kekeringan dan tidak pernah kelaparan. Maka sangatlah wajar dan logis ketika Abraham waktu menderita kelaparan hebat di Kanaan, dia larinya ke Mesir. Ya. Nah, itu pertimbangan logisnya. Nah, sekarang sebetulnya kita bisa melihat bagaimana sih Abraham itu mengambil keputusan. Kalau tadi dibilang orang yang lain juga kalau kelaparan perginya ke Mesir. Jadi Abraham pun juga karena kelaparan hebat di Kanaan, dia juga larinya ke Mesir. Nah, ini satu pemikiran yang menurut saya pragmatis ya. Jadi dia tidak berpikir panjang dan berpikir praktis, dan fokusnya lapar bagaimana mendapat makanan gitu ya. Yang namanya kebutuhan primer ya tidak terpenuhi, itu akan bagaimana cara memenuhinya, akan mencari cara bagaimana cara memenuhinya dengan cepat gitu ya. Namanya sudah kelaparan, orang kalau kelaparan itu macam-macam pasti responnya ya, karena sesuatu yang tidak bisa ditunda gitu ya. Jadi di sini Abraham berpikir pragmatis, jadi dia fokus mendapatkan manfaatnya. Dan tidak diceritakan bahwa Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, tidak diceritakan di sana. Yang jelas dia di negeri Kanaan kelaparan, dia langsung lari pergi ke Mesir gitu. Dan yang kedua, bukan hanya dia berpikir pragmatis, yang kedua dia juga menghalalkan segala cara. Ya, menghalalkan segala cara di sini bisa kita lihat di ayat yang ke-11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Jadi sebetulnya Abraham ini, kalau dibilang Sarai ini saudaranya, ya memang saudaranya, saudara tiri ya, beda ibu. Sebetulnya kalau dia bilang Sarai itu saudaranya, ya memang benar saudaranya. Tapi masalahnya adalah dia sengaja menyembunyikan status bahwa Sarai ini adalah istrinya karena dia takut nanti jangan-jangan saya dibunuh gitu ya, karena Sarai ini adalah perempuan yang sangat cantik. Jadi dia berpikir pasti nanti Firaun akan mengambilnya gitu. Jadi yang kedua, di sini Abraham menghalalkan segala cara. Dia menyembunyikan status istrinya gitu ya, dengan tujuan agar selamat dan mendapatkan yang diinginkannya. Jadi mendapatkan yang segala yang baik ya. Jadi di situ kan diceritakan bahwa
Akhirnya dia diberikan banyak hal ya, kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, artinya sudah tidak ada kelaparan dan kekurangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Abraham ini tidak melibatkan Tuhan. Kenapa saya memberi kesimpulan tidak melibatkan Tuhan? Ya, kalau seorang yang melibatkan Tuhan, dia pasti akan merasa langkahnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia akan merasa, wah ini bukan jalan Tuhan ya. Tapi di sini jelas bahwa dalam hal ini ya, dalam perikop ini, dalam konteks ini, Abraham mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, gitu ya. Dan celakanya, apa yang sepertinya mungkin cuma menyembunyikan status istrinya, itu sebetulnya dampaknya jadi mencelakakan pihak lain. Di ayat yang ke-17 jelas dikatakan bahwa Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Ya. Kenapa? Karena Sarai istrinya Abraham. Ya, jadi ini juga bisa dikatakan jadi mencelakakan pihak yang lain yang tidak tahu apa-apa gitu kan, disembunyikan. Jadi Firaun pun tidak tahu bahwa Sarai adalah istrinya Abraham. Sampai ketika tulah itu datang kepada Firaun, barulah Firaun memanggil Abraham dan berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Jadi sebetulnya Firaun memang nggak tahu ya. Jadi sebetulnya ya sah-sah aja kalau misalkan Sarah itu bukan istrinya Abraham. Nah itu, jadi bagaimana Abraham mengambil keputusan dalam hal ini? Dia berpikir pragmatis, dia menghalalkan segala cara, kemudian dia tidak melibatkan Tuhan, dan bahkan karena bukan kecerobohannya ya, karena dia menghalalkan segala cara tadi, dia mencelakakan pihak lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa sih yang menjadi kelemahan Abraham dalam mengambil keputusan juga. Iya, disebut kelemahan Abraham karena ini bukan satu kalinya Abraham melakukannya. Ya, ketika dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan status istrinya, dia mengulanginya lagi. Kalau kita melihat di Kejadian pasal yang ke-20, ketika dia tinggal di Gerar sebagai orang asing, dia melakukan hal yang sama. Jadi dia menyembunyikan status istrinya, sehingga Tuhan berbicara kepada Abimelek dalam mimpinya untuk tidak mengambil Sarah itu menjadi istrinya. Ini adalah hal yang berulang, Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa disebut satu kelemahan yang Tuhan sedang proses dalam kehidupan Abraham. Dan tidak hanya itu, ternyata ini juga menjadi pola yang terulang pada keturunan Abraham, yaitu Ishak. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-26, hal yang sama dilakukan oleh Ishak. Dia juga tidak mengakui, tidak mengatakan bahwa Ribka itu adalah istrinya. Nah, di sini kita melihat pola yang terulang Bapak Ibu Saudara. Kita pun sebagai seorang yang masih bergumul dalam kelemahan kita bisa menandai diri kita, di mana letak kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam satu pemulihan luka batin, seseorang ditolong itu awalnya disuruh membuat sebuah genogram ya Bapak Ibu. Nah, genogram ini salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui pola yang terulang. Nah, tentu saja kalau pola yang terulang itu adalah baik, ya, itu tidak masalah. Ya, mungkin kita memiliki keluarga asal ya yang sabar, terus kitanya sabar, itu kan perlu diteruskan ya Bapak Ibu. Tapi kalau pola yang terulang itu adalah sebuah ikatan yang kaitannya dengan dosa, kelemahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
tentunya kita ingin memutuskan rantai itu. Jadi perlu sekali setiap kita untuk mengenali kelemahan kita. Ada orang yang kelemahannya pada uang mungkin, ada orang yang kelemahannya juga pada kelemahannya pada wanita atau pria, atau kelemahan-kelemahan yang lain, ya, yang pasti banyak sekali macamnya. Nah, ketika kita menandai satu kelemahan dalam diri kita, dengan kesadaran saja, itu sudah satu hal yang positif ya. Ketika kita sadar, kita punya daya untuk melawan ya. Ketika kita mau mengulang lagi, oh ya ini salah. Tapi itu juga tidak serta-merta bisa langsung berubah ya. Kalau dikatakan Bapak Abraham adalah Bapak orang beriman gitu ya. Imannya dia dibenarkan oleh iman ya, dikatakan di Perjanjian Baru. Jadi Bapak Abraham saja melewati banyak proses kehidupan, proses iman yang terus-menerus diperbaharui, yang terus-menerus Tuhan memproses Bapak Abraham sampai terus-menerus dia menjadi seorang yang teladan bagi kita semua ya. Kita pun juga mau belajar dari setiap kelemahan kita. Kita mau terus memutuskan rantai ya, dari mungkin ikatan dosa, dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon yang benar ketika kita terhimpit, terdesak oleh keadaan? Nah, tentu saja kita melihat satu kegagalan ya yang kita sudah bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Kalau Bapak Abraham tadi ketika terhimpit bahaya kelaparan yang melanda di negeri Kanaan, dia berpikir pragmatis ya. Saya tadi mencari apa sih lawan pragmatis ini, berpikir pragmatis. Lawannya sebetulnya lebih tepatnya ideal ya, tapi kurang tepat ya kalau dipakai ideal itu menurut siapa gitu ya. Jadi saya lebih memilih respon kita untuk kita yang sedang terhimpit. Baiklah kita berpikir bijaksana, memang gak mudah. Kalau sudah kepepet itu untuk berpikir bijaksana itu sesuatu yang perlu perjuangan juga ya. Orang kan kedesak, pikirannya langsung spontan gitu biasanya. Tapi bagaimana kita belajar untuk tetap bijaksana ketika ada sesuatu yang menghimpit kita. Bijaksana itu kan juga bukan berarti kita berlambat-lambat, tidak ya. Tapi paling tidak bijaksana itu kita bukan hanya melibatkan Tuhan, tapi kita mempertimbangkan ya, sebelum melangkah kita mempertimbangkan hal tersebut ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Kalau menghalalkan segala cara itu ujung-ujungnya pasti perbuatan yang dilarang Tuhan, maksudnya melanggar perbuatan dosa gitu ya. Tapi kita memakai atau kita tetap dalam cara yang berkenan. Apa sih himpitan yang kita sedang alami sekarang ini? Apakah kita sedang mengalami himpitan ekonomi, keuangan? Nah, kalau orang berpikir pragmatis, mungkin saya tak nyuri atau saya tak hutang atau apa, ya. Tanpa berpikir panjang, dia melakukan cara-cara yang ya tidak berkenan sebetulnya, ya. Nah, yang ketiga, pasti kita melibatkan Tuhan di atas segalanya ya. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara kita. Ya. Cuman kita biasanya tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Itu biasanya ya. Kalau kita lihat
kita lihat di Alkitab, bangsa Israel ya tidak sabar, bahkan menuduh Tuhan membunuh mereka gitu ya, keluar dari tanah Mesir. Kalau kita lihat juga mereka tidak sabar, kemudian menantikan Musa, mereka membuat berhala, tidak sabar. Kemudian ketika Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mana, ada yang mereka langsung menyimpannya dan sebagainya. Jadi istilahnya ketika kita tidak percaya, tidak menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita seringkali memakai cara kita sendiri. Padahal Tuhan itu punya caranya sendiri untuk menolong kita. Tapi kita mau nggak ditolong oleh Tuhan? Kita seringkali cenderungnya mengambil jalan pintas. Jalan yang menurut pikiran kita ini pasti dapat, pasti benar gitu ya. Padahal belum tentu seperti itu. Jadi melibatkan Tuhan ini ada satu hal yang sangat bahkan paling penting. Ketika kita mengalami kondisi terjepit, selain kita bertanya, apa sih Tuhan maksudmu? Engkau izinkan saya mengalami hal ini. Pasti di setiap kondisi keadaan itu Tuhan izinkan kan? Tuhan yang memegang kontrol dalam kehidupan kita. Jadi Dia bukan Allah yang tidak tahu penderitaan kita. Dia sangat tahu kesulitan kita. Dia sangat mengerti kesesakan kita. Nah, kalau di sini mungkin Tuhan sedang menguji Abraham, ya. Nah, dalam setiap ujian-ujian itu, sebagai Abraham juga sebagai manusia memang pernah gagal, ya. Setiap orang pasti pernah gagal. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga pasti pernah gagal. Tapi dari situ kita belajar dari setiap kegagalan kita untuk kita lebih lagi melibatkan Tuhan dan menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, tentunya ketika kita terhimpit dan kita harus mengambil keputusan, pasti keputusan itu harusnya tidak mencelakakan pihak lain gitu ya. Keputusan yang diambil dengan bijaksana, dengan melibatkan Tuhan, itu pasti akan membawa kedamaian dalam diri kita. Juga tentunya kedamaian juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang proses kehidupan setiap kita berbeda-beda. Ujian yang Tuhan berikan juga berbeda-beda. Tapi ketika kita menikmati setiap masalah, himpitan, persoalan hidup kita, dan kita melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Kalau kita berpikir bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita itu memproses kita semakin menjadi bejana, ya, karakter kita semakin diasah, dibentuk menjadi karakter seperti karakter Kristus, maka ketika itu datang, kita tidak akan terhanyut dalam kesedihan, kita tidak akan terhanyut dalam satu depresi yang berkelanjutan gitu ya, terus menerus. Karena tangan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kitanya yang seringkali tidak sabar, kitanya yang seringkali mencari jalan pintas. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada sesuatu hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. Mungkin kita beberapa waktu yang lalu tidak pernah membayangkan bahwa sekarang ini sungguh di depan mata kita terjadi sebuah pandemi ya, yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, tapi itu terjadi. Sampai kapan kita juga nggak tahu ya, sampai kapan. Tapi yang jelas kita sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, di tengah kesulitan apapun, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap terus melibatkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Meskipun gak gampang, ketika kita kesulitan untuk kita bersyukur, itu gak mudah Bapak Ibu ya. Kalau kita kelimpahan, kita bersyukur, terus berdoa, itu mungkin mudah.
tapi ketika ada sakit penyakit, ketika ada tekanan ekonomi, kelaparan dan sebagainya, untuk bersyukur saja tidak mudah. Bahkan mungkin untuk bergantung juga tidak mudah. Karena natur manusia berdosa seringkali terancam. Kita punya sebuah defense mechanism ya, jadi masing-masing untuk melindungi diri kita bergerak semaunya kita ya, menurut cara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengakhiri dengan satu quote ya. Ini ada seorang motivator, Wayne Dyer ini mengatakan begini, "What comes out of you when you are squeezed in what is inside of you?" Jadi Bapak Ibu, kita itu bisa keluar menjadi diri kita ketika kita terjepit, terhimpit. Mungkin orang lain tidak akan tahu ya, ketika kita aman, karakter asli kita itu orang lain nggak akan tahu. Bahkan mungkin diri kita juga nggak tahu, bukan saja orang lain, tapi diri kita pun nggak tahu. Justru ketika himpitan datang, kita terdesak, masalah datang, persoalan, disitulah apa yang ada dalam diri kita itu keluar, aslinya kita. Nah, dalam arti Bapak Ibu Saudara, sebetulnya himpitan masalah persoalan itu kembali itu adalah proses ya, memproses kita, karakter kita. Memang sakit ya Bapak Ibu ketika diproses, ketika terhimpit, nggak enak. Nggak ada yang terdesak itu rasanya nyaman, nggak ada ya, pasti nggak enak. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita ya diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu ujian melebihi ya, melebihi dari kemampuan kita. Tuhan yang tahu takaran kita masing-masing. Jadi percayalah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara semuanya di sini mungkin masih mengalami satu persoalan yang belum kunjung selesai. Mungkin masih mengalami banyak masalah, sakit penyakit yang mungkin belum sembuh ya. Atau masalah yang belum terselesaikan dalam bisnis, dalam apapun. Atau masalah keluarga atau anak-anak. Mungkin belum ada jawaban sampai saat ini. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita bijaksana, dan ketika kita tidak menghalalkan segala cara, kita mau cara yang Tuhan berkenan, ya Tuhan berkenan pada cara kita, pasti Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan, ya Tuhan akan selalu memberikan sukacita di tengah kesesakan. Tuhan tetap memberikan damai sejahtera, ya. Karena sukacita kita berbeda dengan sukacita yang ada di dunia ini ya. Sukacita happy-nya kita ya dengan happy-nya orang dunia berbeda. Ya, Alkitab jelas mengatakan kita dikatakan juga berbahagialah ya. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu disebut berbahagia. Apapun masalah kita, apapun persoalan hidup kita, baiklah kita tetap melibatkan Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan, janganlah kita pragmatis ya, tapi kita berpikir bijaksana. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, itu bukan keputusan yang mendukakan Tuhan, tapi keputusan yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara masih merasa terhimpit, terdesak, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita dan menguatkan setiap kita, memproses kita, iman kita, semakin kita dekat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu mengajari kami untuk lebih menjadi pribadi yang terus berharap kepadamu Tuhan. Di tengah tekanan kehidupan, kesulitan, bahkan di tengah mungkin kesakitan kami, tidak ada pertolongan lain Tuhan selain kami mengandalkan, menggantungkan, melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Mampukan kami untuk mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan keputusan yang kami ambil itu juga biarlah menjadi keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau
terus berbicara bagi kehidupan kami. Karakter kami semakin hari semakin diproses oleh Tuhan. Memang kami merasakan sakit Tuhan ketika Engkau memproses karakter kami. Tapi kami percaya Tuhan, itu semua berguna untuk kami boleh semakin menjadi bejana-Mu, semakin menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus diperbaharui karakter kami, menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang terus menanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami terus percaya dan mengingat setiap kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan banyak kelemahan dalam hidup kami, tapi Tuhan biarlah Engkau terus menyadarkan kami, karena kami percaya setiap kelemahan, setiap dosa-dosa yang mungkin serangkali berulang kami lakukan, Tuhan sanggup mengampuni, dan Engkau sudah mati bagi kami mengampuni segala dosa-dosa kami. Biarlah kami boleh bertekad untuk selalu meninggalkan kedagingan kami, manusia lama kami Tuhan, dan kami terbuka untuk terus berubah menjadi seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, biarlah sukacita surga Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya, sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, terima sukacita nyata
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai. Mari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara bisa mengangkat tangan, saudara bisa berdiri di rumah masing-masing. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan serta penyertaan Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap daripada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, baik yang menjadi worship leader, para singer, pemain musik, maupun hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, juga untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan boleh melimpah di dalam setiap kehidupannya. Kami percaya berkat pimpinan daripada tangan Tuhan boleh ada di dalam setiap kehidupan mereka, dan ajar, tuntun kami untuk dapat mengikuti ibadah selanjutnya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan kasih melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, serta membimbing kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita di dalam Tuhan.